Kayak zaman Belanda itu dia menggunakan SHPP yang dihitung dari permukaan laut pada saat pasang di Surabaya. Kalau untuk banjir itu beliau siap 24 jam. Sudah dikunci sama Banjirop yang diakibatkan oleh air laut pasang di Surabaya mendapat perhatian serius. Komisi C DPRD Surabaya dan Dinas Sumber Air dan Bina Marga bersama pakar lingkungan menyikapi khusus banjir. DPRD dan pihak Pemkot pun menggelar rapat khusus terkait banjirop Surabaya ini pada Rabu 3 Desember 2025. Sempat ada wacana akan membangun tanggul laut di Surabaya, namun wacana ini dinilai sulit direalisasikan mengingat tanggul laut itu berbiaya tinggi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Harian Surya, Faik Nuraini. Rekan Faik dengan laporan selengkapnya. Baik rekan Iraka dan para Tribuners semuanya, ya di musim hujan yang saat ini terus terjadi dan ancaman anomali cuaca serta cuaca ekstrim di sejumlah tempat termasuk Surabaya, banjirop adalah menjadi salah satu yang saat ini menjadi perhatian khusus di kota Surabaya. Benar rekan Iraka dan para Tribuners semuanya, Surabaya karena berada persis di dekat laut, di sana ada perairan yang begitu luas. Nah, banjirop atau saat air laut pasang itu menjadi masalah serius bersamaan dengan hujan pada saat intensitas tinggi. Aliran aliran hujan dari daratan kalau pada saat pada saat air pasang, air tidak segera sampai ke laut sehingga bertemu di saluran utama, sehingga disitulah terjadi genangan karena ditambah dengan air pasang, sehingga Surabaya terutama di sisi perairan, di bibir-bibir pantai di Surabaya akan terus mengancam banjir. Seperti yang terjadi di beberapa hari yang lalu di Surabaya Timur, sejumlah rumah itu juga sudah mulai atau sudah tergenang hingga beberapa semalam, 3 hari yang lalu. Inilah yang kemudian menjadi perhatian dinas terkait, yakni Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, termasuk Komisi C DPRD Surabaya. Ya, bahkan saat ini sudah terbentuk Raperda khusus penanggulangan banjir di Surabaya. Komisi C berinisiatif untuk membuat Raperda sehingga payung hukum dan langkah yang terukur sistematis akan menjadi acuan untuk mencegah dan menanggulangi banjir di Surabaya. Nah, kemarin rapat khusus itu digelar dengan menitik beratkan pada ancaman banjirop. Memang dulu sebelum ini sudah menguat wacana sepanjang pantai atau sepanjang perairan di Surabaya itu akan dibuat tanggul. Kalau dipikir memang tanggul ini akan, tanggul laut ini akan mencegah banjirop. Namun Surabaya sebenarnya sudah punya penyikapan khusus terkait banjir ini. Dinas Sumber Daya dan Bina Marga, kepala dinas Sumber Daya dan Bina Marga Samsul Haryadi menyatakan bahwa saat ini Surabaya sudah ada sistem penanggulangan atau sistem penanggulangan banjir dengan membuat rumah pompa, kemudian ada bosem dan pintu air. 3 hal inilah yang saat ini tengah dioptimalkan pada saat terjadi banjirop. Misalnya pintu air itu segera disikapi dengan mengaktifkan seluruh rumah pompa yang ada di Surabaya. Ya, rumah pompa ini adalah sebuah bangunan yang di dalamnya ada mesin penyedot air yang bisa mengendalikan air untuk dialirkan sesuai dengan kebutuhan. Saat ini sudah ada 81 rumah pompa dan ada 3 bosem besar yang ada di kota Surabaya. Bosem ini diantaranya adalah bosem
Beratang, kemudian Bosem Kalidami, dan satu adalah Bosem di Moro Kerembangan. Ini yang bisa dioptimalkan sebelum sampai pada tanggul laut. Menguat wacana bahwa tanggul laut memang agak sulit, bahkan sulit untuk direalisasikan karena berbiaya tinggi memang. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga bersama Komisi C saat itu sudah menghitung dan mengacu pada tanggul laut yang ada di Jakarta. Memang efektif tanggul laut ini, tapi mengingat berbiaya tinggi sehingga tidak mungkin atau bahkan sulit untuk direalisasikan di Kota Surabaya. Sebagai acuan, 1 meter tanggul laut di Jakarta itu membutuhkan setidaknya 900 juta. Nah, itu bisa dibayangkan kalau ada puluhan kilometer, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama juga, karena saat ini Surabaya terus berupaya keras bagaimana banjir tidak lagi menjadi ancaman serius. Memang selama ini banjir sulit untuk dicegah karena memang Surabaya berada di cekungan dan hujan yang dengan intensitas tinggi, sementara proyek saluran air yang ada di Surabaya saat ini tengah dalam pengerjaan. Hampir semua titik atau titik-titik yang strategis, semua saluran saat ini dibangun dengan skala masif untuk mencegah banjir. Sementara itu, yang bisa saya lakukan untuk para tim semuanya, kembali ke Erika di studio. Untuk menangani banjir rob itu memang harus ada tanggul laut, kemudian dilengkapi dengan pintu air dan pompa air. Gitu. Kalau untuk kawasan wilayah timur, insya Allah semua sudah lengkap, pintu air, pompa air itu sudah lengkap sehingga untuk banjir rob itu insya Allah bisa kita minimalisir. Tapi kalau untuk yang wilayah barat, terutama di Kali Kerembangan, Kali Anak, kemudian Kali Sememi, itu belum ada fasilitas itu. Pintu air belum ada, tanggul laut belum ada, pompa air juga belum ada, sehingga banjir rob itu masih mungkin terjadi di sana. Itu kita agendakan untuk rumah pompa di 3 atau 4 sungai yang menuju ke laut di wilayah barat. Jadi gini, persoalan pengendalian banjir di Surabaya itu salah satunya itu kita juga berpikir terkait dengan rob. Ketika air laut pasang kita berpikir ke sana. Dalam hal ini ada 4 komponen yang harus kita siapkan. Pertama terkait dengan pompa, pintu gerbang untuk buka tutup, yang di wilayah aliran sungai. Tetapi kalau di wilayah dataran, bukan aliran sungai yang mengalir ke laut, itu belum sampai kehitungan ke sana kami. Hanya sebatas kami menghitungnya itu dari posisi sungai yang ada yang ngalir langsung ke laut. Itu yang kita berpikir ke sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.